Guys, dan di sini ada kuasa hukum Pak Jokowi meminta ke Polda Metro Jaya untuk segera menangkap Roy Suryo karena kalau dibiarkan di luar terus ya kalau dibiarkan di luar terus maka mereka ini bebas koar sana sini di media sini media sana, undang TV sana undang TV sana, ya ibaratkan ini jadi mengkeruh suasana. Nah, di sini kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan ya kok polisi kok lambat gitu ya menangani kasus ijazah palsu ini ataupun tuduhan ijazah palsu ini. Tidak seperti kasus Nikita Mirzani, kata kuasa hukum Pak Jokowi. Cepat gitu, cepat-cepatlah tangkap si Roy Suryo ini. Oke lah, langsung saja kita simak video ini guys. Pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Nah, jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Nah, ya, setuju. Semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, iya. Kalau memang ada klarifikasi di pengadilan. No. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Nah, itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Oh. Ya kan ada apa? Ini kuasa hukum Pak Jokowi ya? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa itu. Kalau mau disempurnakan sekali, betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang, ya teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Jokowi, kenapa lo nggak menyerah aja kok ya? Hei, Rismon, apa pula kau ngomong kayak gitu? Pak Jokowi kamu suruh menyerah, suruh mengalah. Waras lo, nggak kebalik. Orang kalian aja sekarang ketakutan, cari amannya sendiri, nggak berani mempertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan kemarin, apa yang kamu fitnahkan kemarin. Terus sekarang kamu dituntut balik sama Pak Jokowi aja kamu kebingungan. Kamu mencari keselamatan dirimu sendiri. Manusia-manusia pecundang kayak kalian ini, para sengkuni-sengkuni, para pembikin ulah, para pembikin gaduh. Sudah selayaknya kalian Rismon. Mudah-mudahan ya kalian semua ini doanya seorang Indonesia ini, seorang Indonesia Raya ini yang seneng kedamaian. Kalian ini segera diproses sesuai hukum dan dipenjara sesuai dengan perbuatan kalian. Maksulin saja. Suryo, kalau kamu bisa maksulin Gibran, potong kontol saya, ya. Orang muka monyet gitu kok. Kamu itu cuman ganti nyamin Rais kuar-kuar doang, nggak ada nyatanya. Semakin Anda berkuar-kuar, semakin rakyat membencimu. Kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kedoliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun dan setelah itu diseret ke penjara. Aduh Tompel, mataku memang berkurang Tompel nih, mataku kurang Tompel, cuman hatiku terbuka Tompel. Jokowi itu nyata kerja Tompel, nggak kayak kau, cuman bentak-bentak orang hanya bisa marah-marah Tompel, malu sikit kau Tompel. Nah lo. Emang Tompel kau. Apa juga dia? Hanya kamu aja boleh ngomong kayak santai. Hei teman-teman, lihat itu, ada orang gila lagi marah-marah, orang dibentak-bentak. Aduh, cemana lah si Tompel ini, kerjaannya kok bentak-bentak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini ada video dari channel Bang Jun di mana merespon tim kuasa hukum Pak Jokowi. Di mana tim kuasa hukum Pak Jokowi ini mendesak Polda Metro Jaya supaya kasusnya itu naik sidik. Kasus apa? Soal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi dalam video tersebut. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di sini ada kuasa hukum Pak Jokowi meminta ke Polda Metro Jaya untuk segera menangkap Roy Suryo, karena kalau dibiarkan di luar terus ya kalau dibiarkan di luar terus, maka mereka ini bebas koar sana sini di media sini, media sana, undang TV sana, undang TV sana, ya ibaratkan ini jadi mengkeruh suasana. Nah, di sini kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan ya polisi kok lambat gitu ya menangani kasus ijazah palsu ini ataupun tuduhan ijazah palsu ini. Tidak seperti kasus Nikita Mirzani, kata kuasa hukum Pak Jokowi. Cepat gitu, cepat-cepatlah tangkap si Roy Suryo ini. Oke lah, langsung saja kita simak video ini, guys. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Nah, jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Nah, ya, setuju. Semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Nah, itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya, kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan, teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Ya kan, ada apa? Ini kuasa hukum Pak Jokowi ya? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa. Itu kalau mau disempurnakan sekali. Betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang, ya teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Ya, saya akan meminta itu. Oke. Kami dikabari hari Senin, minggu lalu sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Sudah ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses, segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela-membela, urusan klarifikasi, lakukan di pengadilan. Dan ingat, Roy Suryo jangan selagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim. Ya, polisi, bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok, bahwa memenuhi unsur. Ya sudah, lakukan pelimpahan, naikkan sidik, gelar perkara, tidak perlu lagi nunggu lama-lama. Ya benar ya guys ya, kalau kita lihat-lihat ya sebenarnya kasus ini terlalu lama ya, terlalu lama tidak naik sidik gitu ya kan. Kok nggak gimana ya, polisi seolah-olah membiarkan ya gaduhan yang terjadi di Indonesia ini. Bahkan ya kan, kalau kita lihat kok memperlambat ya untuk mentersangkakan si Roy Suryo, karena alat bukti sudah jelas ya, udah banyak ya. Jadi harusnya polisi cepat-cepat lah, supaya kita tidak terprovokasi ataupun masyarakat terprovokasi oleh si Roy Panci dan kawan-kawannya ini. Nah, kalau kita biarkan ya, kalau polisi biarkan ya semakin seperti bola liar ya, mengfitnah sana sini, menghujat sana sini, ya membuat argumen sana sini ya kan, seolah-olah dialah yang paling benar, si Roy Panci paling benar dan kawan-kawannya. Nah, maka daripada itu ya saya dukung polisi untuk tersangkakan si Roy Suryo dan kawan-kawan. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan dan menonton video tersebut tadi. Jadi di awal video tadi ada video dari channel Bang Jun di mana merespon tim kuasa hukum Pak Jokowi, di mana tim kuasa hukum Pak Jokowi ini mendesak Polda Metro Jaya supaya kasusnya itu naik sidik. Kasus apa?
soal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang selama ini dituduh oleh para pembenci Pak Jokowi. Dan di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi, ya, termasuk menegaskan supaya laporan Pak Jokowi itu di Polda Metro Jaya itu ditindaklanjuti lebih cepat. Begitu, ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau kalian ingin menonton video full, video penuh, kunjungi channel Bang Jul, ya. Kemudian untuk saat ini saya cari tahu, ya, terkait laporan Pak Jokowi di perkembangannya, kelanjutannya, informasinya seperti apa. Saya tidak menemukan. Saya coba cari tahu di berbagai platform media, berita dan lain sebagainya, saya tidak menemukan. Nanti kalau ada perkembangan, saya kabarkan kepada teman-teman, ya. Saya kasih tahu, saya update kalau ada perkembangan soal laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu. Nah, terkait masalah laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, saya lihat untuk saat ini seperti pending begitu, ya. Roy Suryo, Rismon Syahnipat dan kawan-kawannya sudah dipanggil beberapa kali waktu itu, dan untuk saat ini belum ada perkembangannya seperti apa. Dan apakah status Roy Suryo itu seperti apa juga saya belum tahu. Apakah mereka sudah menjadi saksi atau tersangka, saya belum tahu, karena belum ada perkembangannya, kelanjutannya itu seperti apa. Ya, kita tunggu saja seperti apa nanti perkembangannya, kelanjutannya, ya. Semoga dari Polda Metro Jaya itu segera menindaklanjuti lebih cepat soal laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, dan kita doakan semoga kasus ini, ya, masuk ke pengadilan supaya ada pembuktiannya nanti. Begitu. Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok, ya? Ingkup. Hei, Rismon, waras kah otak lu? Apa pula kau ngomong kayak gitu? Pak Jokowi kamu suruh menyerah, suruh mengalah. Waras lo, nggak kebalik. Orang kalian aja sekarang ketakutan, cari amannya sendiri, nggak berani mempertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan kemarin, apa yang kamu fitnahkan kemarin. Terus sekarang kamu dituntut balik sama Pak Jokowi aja kamu kebingungan. Kamu mencari keselamatan dirimu sendiri. Manusia-manusia pecundang kayak kalian ini, para sengkuni-sengkuni, para pembikin ulah, para pembikin gaduh. Sudah selayaknya kalian, Rismon, para sengkuni, dan itu juga mbahnya Sengkuni itu, mbahnya Sengkuni. Termasuk itu ponakannya Sengkuni juga, si Roy Suryo. Sebentar lagi kalian menyusul mereka. Doanya orang se-Indonesia Raya ini yang berpikiran bijak, yang berpikiran logika, yang tidak berpikiran picik-licik Sengkuni kayak kalian ini. Doanya ini, Mon, ya, mudah-mudahan kalian semua ini, para Sengkuni ini, segera menerima apa yang telah kamu perbuat dan apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Wahai para Sengkuni, kamu bilang berpikiran logika. Yang nggak logika itu otak-otak kalian ini, nggak waras, otak udang, campur tai. Makanya berpikirmu itu selalu jadi orang yang licik, drengki, sei. Itu para kalian, para Sengkuni. Mudah-mudahan ya kalian semua ini doanya seorang Indonesia ini, seorang Indonesia Raya ini yang seneng kedamaian. Itu seperti itu, Mon. Itulah. Kalian ini segera diproses sesuai hukum dan dipenjara sesuai dengan perbuatan kalian. Fufu Fafa maksulin saja. Ah, gitu. Anjing bangsat Roy Suryo, kalau kamu bisa maksulin Gibran, potong kontol saya, ya. Orang muka monyet gitu kok. Kamu itu cuman ganti nyamen rais kuar-kuar doang, nggak ada nyatanya. Semakin Anda berkuar-kuar, semakin rakyat membencimu dan membenci keluargamu semua. Soalnya keluargamu adalah, kamu ini adalah keturunan anjing. Bapakmu, ibumu dulu dientot anjing, makanya punya anak kayak bajingan kamu itu. Kamu kan bajingan kan, maling panci, menteri itir asu kamu itu. Monyet lo. Kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kedoliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara, karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang gele, pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun, dan setelah itu diseret ke penjara. Aduh Tompel, mataku memang berkurang Tompel nih, mataku kurang Tompel, cuman hatiku terbuka Tompel.
Jokowi itu nyata kerja tompel, nggak kayak kau, cuman bentak-bentak orang hanya bisa marah-marah tompel. Malu sikit kau tompel. Nah lo. Emang tompel kau. Apa juga dia? Apa juga kamu? Hanya kamu aja boleh ngomong kayak gitu. Santai. Hei teman-teman, lihat itu, ada orang gila lagi marah-marah, orang dibentak-bentak. Aduh, cemana lah si tompel ini, kerjaannya kok bentak-bentak orang. Tompel. Tompel, kau punya surat merah belum? Nah, kalau kau udah punya surat merah, bisa kau tuh baca orang, nggak ada tuntutan. Karena kalau surat merah tuh kepunyaan orang gila, tahu? Berarti kau gila, tompel. Tompel gila, oi. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut tadi. Itulah video respon dari netizen terhadap Rizmon Syah-Anipar, Roy Suryo, dan Ahmad Kozinudin. Jadi netizen-netizen ini merespon dan menanggapi orang-orang yang saya sebutkan tadi, di mana dalam video tersebut netizen itu melontarkan kata-kata yang cukup keras terhadap Rizmon Syah-Anipar, Roy Suryo, dan Ahmad Kozinudin. Ya, netizen itu merasa geram ya terhadap mereka. Ya, sehingga melontarkan kata-kata yang cukup keras terhadap Rizmon Syah-Anipar, Roy Suryo, dan Ahmad Kozinudin. Dan bagi saya itu tidak mengherankan lagi. Ya, kita tahulah sama-sama bagaimana mereka terus menyerang Pak Jokowi, terus memframing dan memfitnah Pak Jokowi. Jadi kalau hari ini bermunculan hater-hater, netizen-netizen yang menanggapi mereka, melontarkan kata-kata yang cukup keras terhadap mereka, tidak mengherankan lagi.